Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah metode penelitian manajemen. Kali ini kita membahas materi kegiatan belajar 4, teknik pengumpulan data kualitatif. Tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan mahasiswa mampu melakukan observasi dan wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data. Juga tentunya studi dokumentasi atau analisis dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang lain yang tidak kalah pentingnya. Capaian pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari atau mengikuti kegiatan belajar ini, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, kemudian melakukan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data, dan menerapkan teknik triangulasi data untuk meningkatkan validitas data. Materi pembelajaran mencakup wawancara mendalam, teknik dan strategi bertanya, kemudian observasi partisipatif dan non-partisipatif, analisis dokumen dan artefak. Jadi sebenarnya 3 ini yang penting sekali untuk kaitan dengan teknik pengumpulan data. Lalu teknik triangulasi data merupakan penyempurnaan atau gabungan dari berbagai teknik itu, baik triangulasi sumber, triangulasi metode maupun triangulasi secara teori. Penugasan, mahasiswa melakukan wawancara sederhana dengan subjek yang dipilih, kemudian membuat transkrip dan laporan singkat mengenai temuan wawancara. Silakan aja dikembangkan, dikreasikan bagaimana teknik wawancara dalam rangka pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Baik, kita mulai dengan wawancara mendalam, tentu tentang teknik dan strategi bertanya. Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari partisipan mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan mereka. Teknik dan strategi bertanya dalam wawancara mendalam sangat penting untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam. Wawancara mendalam, teknik bertanya. Pertanyaan terbuka memungkinkan partisipan untuk memberikan jawaban yang luas dan mendalam. Pertanyaan ini tidak membatasi jawaban dengan opsi tertentu. Contoh pertanyaan, bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang pengalaman Anda dengan program ini? Jadi itu bebas saja dia cerita. Jadi pertanyaannya harus cepat terbuka. Yang berikutnya adalah pertanyaan probing, digunakan untuk menggali lebih dalam atau memperjelas jawaban partisipan. Ini membantu untuk memperoleh detail lebih lanjut. Misalnya, Anda menyebutkan bahwa Anda merasa stres. Apa yang Anda maksud dengan stres dalam konteks ini? Nah, jadi bagaimana kita menggali lebih dalam tentang jawaban partisipan. Jadi dia bilang dia merasa stres, tapi stresnya stres yang seperti apa? Kemudian pertanyaan klarifikasi digunakan untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti tentang jawaban partisipan adalah akurat. Contoh, ketika Anda mengatakan bahwa proyek itu menantang, apa yang Anda maksud dengan tantangan tersebut?
Jadi lebih pada klarifikasi dari jawaban sebelumnya. Kemudian pertanyaan reflektif. Ini mengundang partisipan untuk berpikir lebih dalam tentang jawaban mereka dan menghubungkannya dengan pengalaman mereka. Contoh, bagaimana perasaan Anda tentang perubahan yang baru saja Anda sebutkan? Apakah itu mempengaruhi cara Anda bekerja sehari-hari? Jadi lebih pada merefleksikan dari apa yang dialami tadi. Kemudian pertanyaan naratif. Pertanyaan ini mendorong partisipan untuk menceritakan kisah atau pengalaman mereka secara lebih rinci. Misal, ceritakan kepada saya tentang saat pertama kali Anda terlibat dalam proyek ini. Apa yang terjadi? Nah, ini lebih pada narasi. Strategi bertanya dalam wawancara mendalam sangat penting untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Kita mulai dengan pertanyaan umum. Mulailah wawancara dengan pertanyaan umum untuk membuat partisipan merasa nyaman dan membuka percakapan. Misalnya, bagaimana Anda mulai pekerjaan Anda di perusahaan ini? Contoh. Kemudian menggunakan teknik bertanya yang berlapis. Gunakan serangkaian pertanyaan yang saling berhubungan dengan menggali aspek yang berbeda dari satu topik. Contoh, Anda mengatakan bahwa Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda. Apa yang membuat Anda merasa puas? Apakah ada faktor tertentu yang berkontribusi pada perasaan tersebut? Jadi ini berlapis-lapis nih pertanyaannya, sehingga nanti bisa diperoleh informasi yang kaya dan juga mendalam. Strategi bertanya yang lanjutnya adalah menjaga keselarasan dan fokus. Pastikan pertanyaan tetap relevan dengan topik penelitian dan fokus pada tujuan wawancara. Contoh, jika wawancara membahas kepuasan kerja, pertanyaan harus tetap dalam konteks kepuasan kerja dan tidak melompat ke topik lain yang tidak relevan. Selanjutnya adalah mendengarkan aktif dan responsif. Mendengarkan aktif berarti memberi perhatian penuh pada jawaban partisipan dan menanggapi dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda menghargai input mereka. Misal, wah itu sangat menarik. Bisakah Anda memberikan contoh spesifik tentang bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi Anda? Strategi berikutnya adalah menggunakan teknik penundaan. Teknik penundaan melibatkan diam sejenak setelah jawaban partisipan untuk memberi mereka kesempatan untuk berpikir dan berbicara lebih lanjut. Contoh, setelah jawaban partisipan, biarkan beberapa detik berlalu sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Strategi berikutnya adalah menghindari pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu. Jangan nyecer menuntut jawaban itu. Hindari pertanyaan yang dapat memandu atau menghindari jawaban partisipan ke arah tertentu. Misal, hindari pertanyaan seperti apakah Anda tidak merasa bahwa kebijakan ini buruk? Ini kan menyudutkan toh. Gantilah dengan apa pendapat Anda tentang kebijakan ini. Itu jadi lebih tidak memojokkan, lebih tidak menuntut jawaban tertentu. Jadi masih umum aja gitu. Strategi bertanya berikutnya adalah menerapkan teknik keterbukaan dan empati. Tunjukkan empati dan keterbukaan terhadap perasaan dan pengalaman partisipan untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan. Contoh, saya bisa memahami bagaimana Anda merasa dalam situasi ini, tapi bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana hal tersebut mempengaruhi Anda? Jadi tetap sepertinya netral aja gitu. Selanjutnya observasi.
baik yang partisipatif maupun non-partisipatif. Observasi adalah teknik penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis perilaku, interaksi, dan konteks langsung dari fenomena yang diteliti. Dua pendekatan utama dalam observasi adalah observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Baik observasi partisipatif maupun non-partisipatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan penelitian, sifat fenomena yang diteliti, dan pertimbangan etika. Observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah pendekatan di mana peneliti aktif terlibat dalam setting yang sedang diteliti. Peneliti ikut serta dalam aktivitas sehari-hari dari kelompok atau komunitas yang diteliti. Karakteristiknya, peneliti berperan aktif dalam kegiatan kelompok atau komunitas untuk memperoleh perspektif mendalam. Yang berikutnya, peneliti membangun hubungan yang lebih dekat dengan partisipan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Karakteristik berikut, peneliti mendapatkan pemahaman langsung dan mendalam tentang situasi dan perilaku dari pengalaman pribadi. Yang berikutnya, peneliti memiliki peran ganda sebagai pengamat dan sebagai peserta yang memerlukan keseimbangan antara keterlibatan dan objektivitas. Kelebihan observasi partisipatif. Pemahaman yang mendalam. Kelebihan yang pertama, pemahaman yang mendalam. Ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan budaya dari perspektif internal. Jadi pemahamannya mendalam. Yang ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan budaya dari perspektif internal. Yang kedua, akses lebih baik. Memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi dan detail yang mungkin tidak tersedia untuk pengamat luar. Kelebihan yang ketiga adalah hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang kuat dengan partisipan yang dapat meningkatkan kualitas data. Kekurangan dari observasi partisipatif. Pertama adalah bias. Keterlibatan aktif dan dapat menyebabkan bias karena peneliti mungkin terpengaruh oleh pengalaman pribadi mereka. Yang kedua adalah keterbatasan objektivitas. Kesulitan dalam mempertahankan jarak dan objektivitas karena peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan. Dan kelemahan atau kekurangan yang ketiga itu adalah etika. Dikaitkan dengan etika. Jadi perlu perhatian ekstra untuk memastikan bahwa keterlibatan peneliti tidak mengganggu atau mempengaruhi perilaku partisipan. Contoh observasi partisipatif. Peneliti yang bergabung dengan kelompok pengunjung di pusat komunitas untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dan membentuk kelompok sosial. Peneliti yang bekerja di pabrik untuk mempelajari budaya kerja dan dinamika tim dari dalam. Jadi terlibat. Itulah makanya observasinya partisipatif, observasinya aktif terlibat di dalam kegiatan yang diobservasi. Berikutnya yang kedua adalah observasi non-partisipatif. Observasi non-partisipatif adalah pendekatan di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang sedang diteliti. Peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut serta dalam kegiatan kelompok atau komunitas. Jadi nggak terlibat ya orang luar. Observasi non-partisipatif membantu mempertahankan objektivitas dan mengurangi potensi bias. Karakteristik observasi non-partisipatif yang pertama adalah pengamatan pasif.
Jadi peneliti mengamati perilaku dan interaksi tanpa terlibat dalam aktivitas. Yang kedua, jarak. Peneliti menjaga jarak dari partisipan sehingga dapat mengurangi potensi bias dari keterlibatan langsung. Yang ketiga, objektivitas. Memungkinkan peneliti untuk mempertahankan objektivitas yang lebih besar karena tidak terlibat secara langsung dalam setting penelitian. Kelebihan dari observasi non-partisipatif yang pertama adalah objektivitas yang tinggi. Peneliti dapat mempertahankan objektivitas yang lebih tinggi dan mengurangi kemungkinan bias personal. Pengaruh minimal, jadi keterlibatan peneliti yang minim mengurangi kemungkinan bahwa kehadiran mereka mempengaruhi perilaku partisipan. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Peneliti dapat lebih mudah berpindah dari satu setting ke setting lain tanpa terikat pada peran tertentu. Kekurangan observasi non-partisipatif, yang pertama itu karena keterbatasan akses. Peneliti mungkin tidak mendapatkan akses ke informasi yang lebih dalam atau terperinci yang hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan aktif. Yang kedua adalah kurangnya keterlibatan bisa membuat peneliti kurang memahami konteks sosial dan budaya secara mendalam. Yang ketiga, peneliti mungkin menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan dan mendapatkan informasi dari partisipan. Contoh observasi non-partisipatif. Peneliti yang mengamati interaksi dalam ruang kelas dari belakang ruangan tanpa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Contoh yang berikutnya, peneliti yang memantau perilaku konsumen di toko tanpa berinteraksi dengan pelanggan atau staf. Yang ketiga, analisis dokumen dan artefak. Ini tadi yang pertama wawancara mendalam, yang kedua adalah observasi, yang ketiga analisis dokumen dan artefak. Analisis dokumen dan artefak adalah metode penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami konteks, makna, dan informasi yang terdapat dalam dokumen dan artefak yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Analisis dokumen dan artefak adalah teknik yang berharga dalam penelitian kualitatif yang membantu peneliti memperoleh wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Menggunakan teknik analisis yang sesuai, peneliti dapat menggali makna, konteks, dan informasi penting dari dokumen dan artefak yang mendukung temuan mereka. Kedua metode ini, ketika digunakan bersama dengan teknik kualitatif lainnya seperti wawancara dan observasi, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian. Analisis dokumen. Analisis dokumen adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan interpretasi dokumen untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena yang sedang diteliti. Dokumen dapat berupa teks tertulis, laporan, surat kabar, artikel, catatan, dan lainnya yang memberikan informasi relevan. Jenis dokumen, dokumen resmi, berupa laporan tahunan, kebijakan, prosedur, dan dokumen administratif. Dokumen publikasi, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian. Dan dokumen pribadi berupa surat, diary, dan catatan pribadi. Serta dokumen media berupa berita, artikel media, dan materi promosi. Teknik analisis dokumen. Pertama, pengkodean. Ini mengidentifikasi dan menandai bagian-bagian penting dalam dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Contoh, menandai bagian dari laporan yang membahas implementasi kebijakan. Tandain tuh, ini implementasi kebijakan. Kemudian yang kedua, teknik analisis dokumen yang kedua adalah tematik. Mengidentifikasi tema
atau pola utama yang muncul dari analisis dokumen. Misalnya mengidentifikasi tema-tema utama seperti kesulitan implementasi dalam laporan kebijakan. Tanda itu. Kemudian yang berikutnya adalah analisis konten. Menghitung frekuensi kemunculan kata, frasa atau tema dalam dokumen untuk mendapatkan wawasan tentang fokus dan kepentingan. Contoh menghitung frekuensi istilah inovasi dalam artikel tentang teknologi. Berikutnya adalah analisis diskursus. Ini menganalisis bagaimana bahasa dan struktur dalam dokumen yang membentuk makna dan mempengaruhi pemahaman. Contoh menganalisis penggunaan bahasa dalam pidato politik untuk memahami retorika yang digunakan. Kelebihan dari analisis dokumen. Akses ke data historis. Dokumen seringkali memberikan wawasan tentang kondisi atau kejadian masa lalu. Data keterjangkauan, di mana dokumen seringkali tersedia secara publik dan mudah diakses. Kontribusi terhadap konteks. Dokumen membantu menambah konteks dan mendukung temuan dari metode lain seperti wawancara. Kekurangan analisis dokumen. Keterbatasan data. Dokumen mungkin tidak selalu mencakup informasi yang relevan atau terperinci. Bias dokumen. Dokumen mungkin memiliki bias berdasarkan tujuan atau perspektif pembuatnya. Selanjutnya kekurangannya adalah kepatuhan terhadap konteks. Peneliti perlu hati-hati dalam menafsirkan dokumen tanpa konteks yang memadai. Analisis artefak. Jadi tadi kan kita sebutkan analisis dokumen dan artefak. Sekarang analisis artefak. Analisis artefak adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi terhadap artefak fisik atau digital seperti alat, produk, atau objek budaya untuk memahami makna dan konteksnya. Artefak memberi wawasan tentang praktek, nilai, dan budaya dari suatu kelompok atau individu. Analisis artefak adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi terhadap artefak fisik atau digital seperti alat, produk, atau objek budaya untuk memahami makna dan konteks. Artefak memberikan wawasan tentang praktek, nilai, dan budaya dari sekelompok individu. Jenis-jenis artefak, artefak fisik, alat, pakaian, perhiasan, dan benda-benda lain yang digunakan atau diproduksi oleh manusia. Artefak digital berupa situs web, media sosial, perangkat lunak, dan dokumen digital. Artefak budaya berupa seni, musik, dan dokumen lainnya. Teknik analisis artefak. Yang pertama, analisis konteks. Analisis mengkaji artefak dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya untuk memahami maknanya. Contoh menganalisis desain sebuah alat tradisional dalam konteks kebudayaan masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, analisis fungsi. Analisis fungsi mempelajari bagaimana artefak digunakan dan fungsinya dalam konteks sosial atau budaya. Contoh, mengkaji bagaimana penggunaan perangkat teknologi akan mempengaruhi pola kerja di satu perusahaan. Analisis simbolik yang ketiga. Teknik analisis artefak yang ketiga adalah analisis simbolik, yaitu mengidentifikasi simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam artefak. Contoh, menganalisis simbol-simbol dalam seni untuk memahami nilai-nilai budaya yang diwakili. Selanjutnya, analisis kualitas. Analisis kualitas itu dilakukan dengan memeriksa kualitas dan keterampilan pembuatan artefak untuk mendapatkan wawasan tentang teknik dan tradisi. Contoh,
menilai keahlian pembuatan kerajinan tangan untuk memahami tradisi kerajinan lokal. Kelebihan analisis artefak. Yang pertama, pemahaman kontekstual. Artefak memberikan pemahaman tentang praktek dan budaya dalam konteks nyata. Yang kedua, data langsung, di mana artefak menyediakan data langsung yang dapat dianalisis tanpa adanya interpretasi sekunder. Kelebihan yang ketiga adalah wawasan historis, di mana artefak seringkali mencerminkan sejarah dan evaluasi budaya atau teknologi. Jadi bukan atau dalam arti yang sama, tapi bisa budaya, bisa teknologi itu maksudnya. Kekurangan analisis artefak. Yang pertama adalah keterbatasan kontekstual. Artefak mungkin sulit untuk dipahami tanpa informasi kontekstual tambahan. Kekurangan yang kedua adalah bias interpretasi. Interpretasi artefak bisa subjektif dan tergantung pada perspektif peneliti. Kekurangan yang ketiga adalah akses dan konservasi. Artefak mungkin tidak selalu mudah diakses atau dalam kondisi baik untuk dianalisis. Yang berikutnya adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah metode penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber, metode atau teori. Triangulasi data melalui penggunaan sumber, penggunaan metode, dan penggunaan teori yang berbeda membantu meningkatkan validitas dan keandalan dari hasil penelitian kualitatif. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta mengurangi risiko bias dan keterbatasan dari satu pendekatan tunggal. Pertama, kita lihat triangulasi sumber. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi temuan penelitian. Teknik ini membantu memastikan bahwa hasil penelitian tidak tergantung pada satu sumber data yang mungkin bias atau tidak representatif. Teknik triangulasi sumber. Pengumpulan data dari berbagai sumber. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, observasi, dan artefak. Contoh, menggunakan data dari wawancara dengan staf, catatan perusahaan, dan laporan kinerja untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan. Verifikasi temuan. Memeriksa kesesuaian dan konsistensi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan data observasi untuk memastikan konsistensi informasi. Kelebihan dari triangulasi sumber. Yang pertama adalah validitas yang lebih tinggi. Mengurangi kemungkinan bias dengan membandingkan data dari berbagai sumber itu akan meningkatkan validitas data. Perspektif yang lebih luas memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Konfirmasi temuan meningkatkan kepercayaan bahwa temuan penelitian valid dan dapat dipercaya. Kekurangannya, kebutuhan waktu dan sumber daya. Mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber bisa memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Kekurangan berikutnya adalah keterbatasan integrasi data. Menyusun dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber bisa menjadi tantangan. Kata-kata tantangan ini bisa jadi masalah, menjadi faktor kekurangan, tapi sebetulnya bisa menjadi tantangan tersendiri. Sekarang yang berikutnya adalah triangulasi metode. Triangulasi metode melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk memeriksa kesesuaian dan validitas temuan.
Ini membantu peneliti untuk mengatasi keterbatasan dari satu metode dengan menggunakan metode lain. Tekniknya, penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi menggabungkan metode hybrid ini merupakan triangulasi metode. Menggabungkan teknik kualitatif dengan seperti wawancara dan observasi dengan teknik kuantitatif seperti survei dan eksperimen. Contoh menggunakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan dan wawancara mendalam untuk memahami alasan di balik kepuasan atau ketidakpuasan. Pengumpulan data berbagai cara. Tadi kualitatif dan kuantitatif ini berbagai cara. Menggunakan berbagai metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan focus group discussion. Contoh, mengumpulkan data melalui wawancara individu dan focus group untuk mendapatkan pandangan yang berbeda tentang kebijakan organisasi. Kelebihan triangulasi metode. Yang pertama, komprehensif. Memberikan pemahaman yang lengkap dengan menggabungkan berbagai perspektif dari metode yang berbeda. Yang kedua, memperbaiki keterbatasan, mengatasi keterbatasan. Mengatasi keterbatasan dari satu metode dengan menggunakan metode lain yang dapat memberikan data yang berbeda. Yang ketiga adalah validitas data. Meningkatkan validitas temuan dengan memastikan bahwa hasil konsisten across metode yang berbeda. Kekurangan triangulasi metode adalah kompleksitas analisis. Menganalisis data dari berbagai metode bisa rumit dan memerlukan keterampilan analisis yang baik. Yang berikutnya adalah perlu sumber daya tambahan. Penggunaan berbagai metode membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Yang ketiga itu triangulasi teori. Jadi ini triangulasi yang ketiga. Triangulasi teori melibatkan penggunaan berbagai teori atau kerangka teoritis untuk menginterpretasikan data. Ini membantu dalam memvalidasi temuan dengan melihat data dari berbagai perspektif teoritis. Teknik triangulasi teori itu penerapan beberapa teori, menggunakan berbagai teori untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena yang sama. Contoh menganalisis data tentang kepuasan kerja menggunakan teori motivasi, teori kebutuhan, dan teori kepemimpinan. Perbandingan penjelasan teoritis. Membandingkan penjelasan yang diberikan oleh teori yang berbeda untuk memahami fenomena yang lebih baik. Contoh menggunakan teori perilaku organisasi dan teori psikologi sosial untuk menjelaskan perubahan perilaku dalam sebuah organisasi. Kelebihan triangulasi teori. Yang pertama adalah pendekatan yang holistik, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang teoritis. Validitas dan kekayaan data. Meningkatkan validitas dengan memastikan bahwa data dapat dijelaskan oleh lebih dari satu teori. Yang ketiga, penjelasan yang lebih komprehensif. Menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif dan bervariasi tentang fenomena yang diteliti. Lalu kekurangan dari triangulasi teori yang pertama adalah kompleksitas teoritis, di mana memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai teori dan bagaimana mereka dapat diterapkan. Kekurangan yang kedua adalah integrasi dan sintesis penjelasan dari berbagai teori bisa menjadi tantangan. Jadi ada tantangan dalam integrasi. Sekira demikian bahasan kita tentang metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Tadi kita mulai dari wawancara mendalam, kemudian observasi, baik partisipatif maupun non-partisipatif. Kemudian yang ketiga tadi analisis dokumen dan artefak.
Lalu yang terakhir adalah soal triangulasi, mulai dari triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikut tentang analisis dan tentang analisis data penelitian kualitatif. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.